Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga besar GPI El Shaddai Magelang. Luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari sama-sama kita selalu serukan rise up dalam hidup kita. Mari bangkit, bergerak dan berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan khususnya pada hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2, Bapak Ibu dapat memperhatikan seluruh ayat yang ada di pasal 2 ini. Namun saya akan membacakan ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Hal itu dibuat Yesus di Kana dan di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya memberikan judul renungan kita yaitu mengalami kemuliaan Tuhan. Kalau kita mau bertanya satu persatu siapa yang mau mengalami kemuliaan Tuhan, tentu Bapak Ibu Saudara sekalian akan menjawab, ya saya mau mengalami kemuliaan Tuhan. Sebab tidak akan ada satu orang pun, orang yang percaya tidak akan ingin mengalami kemuliaan Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan itu adalah hal yang sangat spektakuler di dalam kehidupan kita. Ketika kita menyadari dan mau menikmati kemuliaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dalam bagian observasi, di sini banyak kita temukan pribadi-pribadi, yaitu ada Yesus, ada Maria ibu Yesus, ada murid-murid Yesus, ada pelayan-pelayan di rumah tempat mereka mengadakan atau menghadiri perjamuan pesta tersebut, perjamuan kawin, dan juga perjamuan itu terjadi di Kana atau di Galilea. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dalam bagian interpretasi kita belajar dari ayat 11 bahwa Yesus menyatakan kemuliaannya. Dengan cara apa mereka dapat melihat kemuliaan Yesus dinyatakan? Kalau Bapak Ibu baca dari ayat-ayat sebelumnya, Yesus mengubah air biasa menjadi anggur yang sangat manis, anggur yang sangat baik. Anggur yang waktu itu dipuji oleh kepala perjamuan kawin tersebut. Nah, di sini dikatakan selain Yesus menyatakan kemuliaannya, merubah air menjadi anggur, dan yang berikut di ayat 11 dikatakan ketika peristiwa itu terjadi dan murid-murid menyaksikan peristiwa tersebut, murid-muridnya menjadi percaya kepadanya. Manusia cenderung menjadi percaya ketika melihat kuasa Tuhan, ketika melihat kemuliaan Tuhan. Manusia akan semakin menjadi percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, setiap kita marilah kita merindukan untuk kita mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Karena ketika orang lain melihat kemuliaan Tuhan itu terjadi dalam rumah tangga kita, dalam hidup kita, orang lain akan juga dapat percaya kepada Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Dan ini sesuatu hal yang baik yang juga harus terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, dalam bagian aplikasi yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita melalui pembacaan Yohanes 2 ayat 11, dari peristiwa Yesus menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah pesta tersebut, semua orang tercengang, heran melihat keajaiban yang Tuhan lakukan, melihat mujizat yang Tuhan jadikan pada waktu itu. Ini menjadi pelajaran penting bagi saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Nah, kita orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang yang percaya kepada Yesus. Menjadi pelajaran penting di mana di saat kita mengalami peristiwa yang tidak dapat kita pahami, kita mengalami peristiwa yang mungkin kita tidak dapat mengerti mengapa hal itu dapat terjadi dalam kehidupan kita. Atau mungkin hal-hal yang membuat kita gelisah Bapak Ibu Saudara ya, yang menggelisahkan kita. Nah, mari kita merenungkan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kalau kita melihat kehidupan kita ada banyak hal yang dapat juga kita alami ataupun sudah kita alami, bahkan ke depannya kita akan alami peristiwa-peristiwa yang di luar perencanaan kita. Perjamuan kawin di Kana, tentunya kepala pesta tersebut sudah sangat menyiapkan hal-hal yang terbaik, termasuk menyediakan hidangan, menyediakan anggur untuk mencukupi segala semua orang-orang yang datang di pesta tersebut. Namun tidak demikian. Di luar
dugaan dan di luar perencanaannya, anggur yang sudah dipersiapkan, yang sudah disediakan ternyata masih kurang. Dan Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, dalam bagian aplikasi kadang-kadang ada banyak hal yang masih kurang, baik dalam pribadi kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita ya. Banyak hal-hal yang bagi kita belum terpenuhi. Ketika hal-hal yang kurang itu, kita mengandalkan Tuhan, kita hidup di dalam Kristus, kita mencari Dia setiap waktu, kita bangkit, kita bergerak mencari Tuhan, maka hidup kita pun akan berdampak seperti apa yang dialami oleh orang-orang yang sedang mengikuti perjamuan kawin di Kana pada waktu itu. Akan ada dampak ketika kita bergerak. Bapak Ibu, kita belajar ya. Waktu itu mereka gelisah karena anggur itu kurang, pelayan-pelayan pun gelisah hati mereka, bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan anggur lagi untuk menghidangkan banyak tamu yang belum menikmati anggur dan harus dilayani dengan anggur pada waktu itu. Ketika mereka gelisah, ada satu pribadi yang menolong mereka. Mungkin ketika Ibu Maria, Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, lakukan saja apa yang nanti diperintahkan kepadamu. Kalau pelayan-pelayan ini tidak bergerak, tidak bangkit dan bergerak untuk mengumpulkan tempayan-tempayan itu dan mengisi dengan air sampai penuh, maka tidak akan terjadi mujizat tersebut. Tapi karena ada pelayan-pelayan yang Maria berkata, ayo lakukan. Mereka mau berkata, ya kami siap bergerak, kami bangkit, kami lakukan. Demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, ada banyak ya ajakan-ajakan untuk kita bangkit, kita bergerak mencari Tuhan, bergerak untuk terus mengalami pertumbuhan kerohanian dalam kehidupan kita, dan banyak hal di hadapan Tuhan yang dapat kita lakukan sebagai bagian dari iman kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan dalam kesempatan atau dalam ketika kita mengalami peristiwa yang tidak dapat kita pahami atau di luar dugaan kita, atau mungkin kita sudah gelisah, takut dan lain sebagainya. Yang kita lakukan adalah harus tetap percaya bahwa Ia, yaitu Yesus, akan melakukan yang terbaik bagi umatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian adalah umat Yesus Kristus, kepunyaan Yesus. Tugas kita adalah tetap percaya, maka kita akan mengalami kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Selain kita tetap percaya kepada Tuhan, ya, mujizat yang pertama dilakukan oleh Tuhan Yesus, merubah air menjadi anggur. Kekhawatiran berubah menjadi kelegaan dan sukacita. Demikian juga dalam kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kekhawatiran, ketakutan kita akan diubah oleh Tuhan Yesus menjadi kelegaan dan sukacita besar dalam hidup kita. Oleh karena itu tidak akan sia-sia ketika kita dalam keadaan susah tetap menaruh percaya kepada Yesus bahwa Dia sanggup menolong kehidupan kita. Itu pasti Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan mengecewakan orang yang tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Meskipun mungkin dalam keadaan sakit sekalipun, tidak terlihat ada tanda-tanda kesembuhan. Meskipun dalam ekonomi yang benar-benar mungkin sudah sekarat, tidak ada harapan, kita tetap menaruh percaya kita kepada Tuhan. Pasti ada pertolongan tepat pada waktunya bagi orang yang mengandalkan Tuhan, akan mengalami kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau bersaksi Bapak Ibu, akan banyak di antara kita yang menyaksikan di mana detik-detik kesulitan, kesusahan hidup itu tiba-tiba ada jalan Tuhan. Pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita dan sangat tidak terduga. Itulah Bapak Ibu Saudara, sehingga kita terus berpegang kepada Tuhan, menaruh percaya kepada Tuhan, dan melalui mujizat yang dialami oleh mereka dan juga melalui mujizat tersebut, Yesus menyatakan kuasanya dan menggambarkan hadirnya kerajaan Allah di dalam kehidupan manusia, di dalam umat-umat, kehidupan umat-umat yang hadir pada waktu itu. Demikian juga dalam kehidupan kita melalui mujizat, ya, perjamuan kawin di Kana, melalui mujizat yang Tuhan lakukan dalam setiap kesulitan hidup kita. Yesus menyatakan kuasanya, akan mengalami kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara akan mengalami bagaimana Allah menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Luar biasa Bapak Ibu ya. Oleh karena itu dikatakan juga bahwa iman murid-muridnya dibangkitkan. Iman murid-muridnya pun jadi semakin dalam. Menjadi percaya
kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dalam kehidupan kita, mari setiap hari jangan tunggu mujizat terjadi baru kita tetap percaya kepada Tuhan, atau semakin dalam iman kita percaya kepada Tuhan, mengalami mujizat ataupun belum, terlebih lagi kalau mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, maka iman kita pun akan harus semakin dalam, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita terbuai dengan sukacita yang Tuhan berikan, lalu iman kita juga akan mudah sekali lisut atau mudah sekali menyerah dalam setiap peristiwa yang kita alami, yaitu kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Dan ketika Yesus melakukan hal-hal tersebut, yaitu melakukan perkara besar di tengah-tengah mereka, iman murid-muridnya menjadi bertumbuh semakin dalam percaya mereka kepada Tuhan. Dan salah satu tujuan Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal yang menyulitkan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, tujuan Allah melakukan mengizinkan kita mengalami, dan tujuan Tuhan juga melakukan mujizat dalam kehidupan kita, setiap manusia yang percaya kepada Tuhan, untuk memperbaharui iman kita, orang yang percaya kepada Dia, sehingga iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karena itu, melalui peristiwa yang tidak menyenangkan dan melalui kuasa Tuhan, iman kita harus semakin bertumbuh dan kita terus menikmati kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau mungkin ingin menyaksikan pertolongan Tuhan, baik mujizat, pemulihan kesehatan dalam keluarga, atau hal-hal lain yang ingin Bapak Ibu saksikan, mari dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami berterima kasih kepadamu Allah kami yang sungguh luar biasa, setia memperhatikan kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Bahkan ketika kami mengalami hal-hal yang tidak dapat kami pahami, Engkau pun ada Tuhan, dan Engkau akan melakukan mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Kami pun mau memahami tujuan Engkau melakukan mujizat-Mu dalam hidup kami, supaya iman kami semakin bertumbuh, iman kami semakin dalam di dalam Engkau. Dan ketika kami mengalami kemuliaan-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami akan bersuka cita, kami akan menyaksikan, dan banyak orang akan menjadi percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan adalah kekuatan keluarga GIP di El Shaddai Magelang, dan perisai keluarga GIP di El Shaddai Magelang. Kepadamu hati keluarga GIP di El Shaddai Magelang percaya. Keluarga GIP di El Shaddai Magelang tertolong, sebab itu beria-ria hati keluarga GIP di El Shaddai Magelang, dan dengan nyanyian keluarga GIP di El Shaddai Magelang bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.